menambah wawasan keilmuan untuk mendukung pembelajaran jarak tepat waktu. Dalam acara ini presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Nani Suhartini, yaitu dahsyatnya sholat sunnah. Pada Ibu Nani Suhartini, aku saya persilakan. Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Andi dan Bu Siti Afifah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi yang saya miliki. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah bergabung di room kami, bergabung dengan grup 3 di room kami. Mudah-mudahan hari ini materi yang saya sampaikan memberikan manfaat, terutama memang dalam kondisi yang kita harus stay at home dengan menyebarnya wabah di seluruh Indonesia. Kita semua bekerja belajar dari rumah, sehingga banyak orang yang merasa stres ya, merasa tidak sudah merasa bingung gitu ngapain di rumah. Maka memang itu solusinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya sholat sunnah, bahwa dahsyatnya sholat sunnah ini sholat sunnah ini memang memiliki kekuatan yang dahsyat, karena dalam Islam sholat itu sangat penting. Pentingnya sholat adalah salah satunya bahwa sholat adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah ketika nanti kita di padang mahsyar. Selain juga dalam rukun Islam, sholat termasuk rukun yang paling utama, yang kedua setelah syahadat. Bapak Ibu, bahwa sholat sebagai amalan pertama yang dihisab dan sebagai rukun yang paling utama, sampai di sebuah hadis disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bahwa agama kalau mau tegak pada seseorang ataupun di masyarakat, maka sholat adalah salah satu syaratnya. Nah, selain juga bahwa sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Nah, memang dalam sholat ini ada urutan ya ibu-ibu. Sebelum ke sholat sunnah adalah sholat fardu 5 waktu, itu yang penting kita laksanakan terlebih dahulu, karena sholat sunnah adalah pengiringnya. Sholat fardu 5 waktu ini sangat penting, walaupun memang banyak kekurangan yang sering kita lakukan dalam sholat fardu, entah waktunya yang kadang kita mengulur-ngulur atau kehusyuan kita berkurang. Maka Allah memberikan kesempatan, Rasul mengajarkan kepada kita ada sholat yang bisa melengkapi, bisa menyempurnakan sholat fardu, yaitu salah satunya adalah sholat sunnah. Yang sholat sunnah ini dibagi dua, yang pertama adalah sholat sunnah mu'akad, dan yang kedua sholat sunnah ghairu mu'akad. Sholat sunnah mu'akad adalah sholat sunnah yang sering kali Rasul lakukan, jarang sekali Rasul meninggalkannya, sehingga sholat ini sangat utama dan keutamaannya luar biasa. Sedangkan sholat ghairu mu'akad, sholat sunnah ghairu mu'akad adalah sholat sunnah yang Rasul kadang mengerjakan, kadang juga meninggalkannya. Sholat di luar sholat fardu yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagi yang mengerjakan maka dia mendapatkan keutamaan. Ini adalah salah satu dari definisi sholat sunnah. Jadi apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang di luar sholat fardu. Dia dicontohkan oleh Rasulullah. Maka memang orang-orang yang sholat sunnah seharusnya melihat dulu Rasul mencontohkan atau tidak. Kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka kita tidak perlu melakukannya. Yang dinamakan sunnah adalah sesuatu yang memang dicontohkan oleh Rasul. Semua yang dicontohkan Rasul, keutamaannya luar biasa. Bagaimana dengan yang tidak mengerjakan? Apabila dia tidak mengerjakan, maka akan merugi. Kenapa? Karena keutamaannya hilang. Dia tidak mendapatkan keutamaan. Nah,
Jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenisnya luar biasa banyak Bapak Ibu. Ini saya sebutkan hanya sebagian. Yang mengiringi sholat fardu ada sholat rawatib, ada yang disebut qobliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat. Ada yang disebut sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid, kita menghormati masjid, sebelum duduk kita sholat 2 rakaat. Ada sholat duha, ini yang kata orang-orang mendatangkan rezeki, karena doanya juga jelas ya Ibu, Bapak Ibu, apabila rizkinya ada di langit minta diturunkan, kalau rizki ada di bumi minta dikeluarkan. Ini katanya pendatang rezeki, padahal sebetulnya tanpa sholat duha semua diberi rezeki ya Bapak Ibu. Sholat duha ini sedekah untuk sendi-sendi kita yang demikian luar biasa. Yang berikutnya ada sholat tahajud, ini juga sudah populer di Indonesia, bahkan orang Indonesia itu rajin-rajin sholat tahajudnya. Sholat taraweh dan witir, ini Bapak Ibu yang sebentar lagi kita akan melakukannya, karena sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Mungkin Ramadan tahun ini agak unik, mudah-mudahan pandemik sudah tidak ada di kita, tapi kalaupun pandemik masih ada di kita, sholat taraweh dan witir mungkin tahun ini akan berbeda. Bisa jadi lebih banyak orang yang sholat di rumah, bisa jadi juga sholat jamaah di masjid, tapi dengan jarak yang diatur ya. Atau mungkin kalau yang aman, daerah hijau ya bisa seperti umumnya, seperti biasanya sholat taraweh dan witir seperti tahun-tahun kemarin. Ada lagi di sini sholat id, sholat gerhana, istisqa, istikharah, hajat, dan sholat mutlak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ternyata tata cara pelaksanaan sholat duha ada yang harus berjamaah. Apa itu? Sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa. Kenapa demikian? Karena ada khutbah. Jadi di sholat id ada khutbah, kalau tanpa khutbah ya bukan sholat id namanya. Maka di sini butuh berjamaah. Sendirian gak bisa. Kalau sholat id ketinggalan, bisakah diganti? Ya paling diganti sholat duha, dan berbeda keutamaannya. Yang kedua, ada yang dilaksanakan munfaridan. Contohnya istikharah, orang yang minta petunjuk, tahiyatul masjid, sholat hajat, dan sebagainya. Ada pula yang bisa dilakukan sendiri, bisa pula berjamaah. Apa contohnya? Contohnya adalah sholat witir, sholat tarawih, dan sebagainya. Nah, keutamaannya, ini Bapak Ibu, keutamaan sholat sunnah demikian luar biasa, bahwa tadi sudah saya sampaikan kenapa sholat sunnah itu menyempurnakan dan melengkapi kekurangan sholat fardu. Ketika kita punya kekurangan di sholat fardu tadi, entah terlambatkah atau kurang khusyukkah, maka menyempurnakan dan melengkapi sholat fardu bisa dilakukan dengan sholat sunnah. Yang kedua, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Orang-orang yang sholat sunnah itu punya derajat tersendiri di mata Allah, dan dosa-dosa yang kecil bisa terhapus dengan sholat sunnah. Yang ketiga, sholat sunnah adalah penyebab kita bisa masuk surga. Jadi biasanya kalau penyebab negatif ya Bu, ini penyebabnya positif Bu, dan hasilnya juga positif. Dan yang terakhir, memberikan keberkahan. Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini sekarang? Karena memang sekarang ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi seperti ini tidak ada jalan lain kecuali bagaimana kita memperbanyak ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan ajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, apabila kita melakukan sesuatu maksiatkah atau apakah di sini yang tidak kita harapkan, maka itu menjauhkan diri dari Allah. Selain sholat, apalagi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan banyak berzikir dan banyak tilawah. Tapi memang untuk yang paling mudah mungkin ya, berzikir dan sholat sunnah yang memang Bapak Ibu sering melakukannya seiring dengan sholat fardu. Nah, ini akhir dari pertemuan kita Bapak Ibu di sholat sunnah ini, bahwa dahsyatnya sholat sunnah memang demikian luar biasa. Semoga dengan sholat sunnah kita bisa membuat diri kita lebih dekat kepada Allah, bisa membuat kita lebih tenang dalam kehidupan,
Di akhir pertemuan, berlian untuk kekasih, sekian dan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama pengingat untuk saya pribadi yang menyampaikannya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani Syartini. Mereka dahsyatnya sholat sunnah. Tunggu ketika kita mendengar apa yang disampaikan Ibu tadi dan hati. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nani. Ibu guru hebat atau sudah jelas? Halo Bapak Moderator. Ya, terima kasih. Siapa ini? Halo. Ya, halo. Ya, mau bertanya boleh Pak? Oke, siap, anggota. Maaf nih Pak, untuk sholat sunnah itu kan memang ada yang namanya sholat istisqa tuh Bu, ataupun Pak, atau sholat minta hujan ya. Ya, Ya. dalam hal ini kan khususnya di bidang pendidikan di Barang lah pada ini jarang sekali ataupun untuk mempraktekannya tuh istilahnya mah untuk sholat istisqa ini untuk membuat anak itu paham ataupun bisa sekaligus mempraktekkan itu caranya bagaimana ya sekiranya sholat istisqa atau sholat minta hujan ini bisa terpraktekkan di dunia pendidikan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yusron atas pertanyaannya. Ya, gimana Ibu Nani, langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya dari Bapak Yusron? Ada yang nyambung nggak pertanyaannya? Tadi pertanyaannya itu tentang sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, implementasi di sekolahan kepada anak-anak itu seperti apa? Apa caranya atau bagaimana? Ya, Ibu Nani. Ya. Terima kasih Pak Andi dan Pak Yusron yang sudah memberikan pertanyaan. Sebetulnya Pak, kalau di sekolah itu ini materi yang saya sampaikan materi itu kelas 8. Ada materinya di kelas 8. Memang kadang-kadang guru itu melihatnya yang keseharian. Guru agama itu ngambilnya yang keseharian seperti sholat duha, sholat tahajud itu yang dipraktekkan. Sholat istisqa itu jarang Pak, jarang dipraktekkan. Kenapa? Yang pertama memang di masyarakat jarang dipakai. Saya pribadi pernah mengajarkan itu 2 atau 3 tahun yang lalu ketika ngajar kelas 8, itu mereka bingung. Kenapa sholat istisqa kan agak lain ya, Al-Fatihahnya 2 kali dalam 1 rakaat, rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Belum selesai praktek itu mereka udah, wih ini beneran katanya. Jadi memang butuh ini dulu ke anak-anak ya, butuh dijelaskan dulu, disampaikan dulu. Setelah itu saya nggak pernah ngajar lagi kelas 8, jadi saya belum tahu ya yang ngajar kelas 8 seperti apa. Cuma yang jelas memang selama ini untuk sholat ini tidak banyak diberikan oleh Bapak Ibu guru PAI. Karena sholat sudah sedemikian banyak, kita harus memberikan semua juga tidak memberikan waktunya, jadi paling kita ambil yang keseharian. Sholat rawatib yang banyak diajarkan rawatib. Tahajud, witir, paling yang seperti itu. Itu ya Pak Yusron, sebetulnya kalau bisa kreatifnya guru agama sih ya seperti itu. Cuma mungkin selama ini termasuk saya yang tidak terlalu menekankan ke situ. Termasuk seperti sholat gerhana, sebetulnya tiap bulan ada ya sholat gerhana, tapi ngajarkan ke mereka, maaf, tadi yang saya sampaikan sholat gerhana Pak. Yang sholat istisqa saya berarti belum pernah. Ya, iya. Belum pernah nyoba. Iya, makanya ketika sholat terjadi gerhana, sholat istisqa.
Ya makanya ketika terjadi, ayo kita sholat istisqa, anak-anak bingung, sholatnya gimana? Wah sholat, ini bener enggak sholatnya begini kan begitu. Betul betul Pak. Ya, jadi memang istisqa gerhana itu sesuatu yang unik karena jarang dilakukan kalau di Indonesia ya Pak ya. Maaf yang tadi saya sampaikan Al-Fatihah 2 kali, ruku 2 kali, kemudian sujud 2 kali berdiri lagi itu memang yang sholat gerhana. Sholat istisqa berarti saya belum pernah menyampaikan itu. Itu dikasih sholat gerhana yang hampir tiap bulan kita ada saja, ada gerhana gitu, bisa dilakukan. Mereka bingung. Apalagi sholat istisqa yang sepertinya di Indonesia bahkan saya sendiri baru sekali ya, itu kelas berapa ya, SMA kayaknya ketika kemarau panjang, sekali-kalinya Pak. Saya pribadi kalau ditanya kayaknya harus mengingat kembali gitu. Tidak jauh beda dengan sholat id sih ya, ada khutbah dan sebagainya, cuma memang memperbanyak istighfar, kemudian ada surat-surat tertentu yang dianjurkan untuk dibaca. Itu aja mungkin Pak Yusron ya. Anda dilanjutkan Pak Andi, barangkali ada yang bertanya yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Muti. Bu, kalau sholat sunnah tapi berjamaah, apakah niatnya makmum atau munfarid? Misal tahajud atau duha. Anda Ibu. Ya, di Indonesia umumnya mengetahui itu sholat tahajud dengan makmum itu harus munfarid ya. Padahal tarawih itu termasuk sholat tahajud di bulan Ramadan. Sholat malamnya bulan Ramadan itu bisa berjamaah. Artinya yang umum seperti sholat duha dan sholat tahajud sebetulnya bisa berjamaah. Boleh berjamaah. Rasul pernah melakukan tapi tidak setiap hari karena Rasul khawatir memberatkan. Jadi boleh munfarid, boleh berjamaah, boleh silahkan. Niatnya apa saja. Tapi memang kalau mau niat berjamaah berarti harus nyolek imam. Imam juga harus niat menjadi imam. Jangan sampai kita niat jadi makmum, imamnya nggak niat jadi imam, dia niat sendirian gitu kan, nggak nyambung. Ini yang memang harus dua-duanya harus punya ilmu yang sama. Saya sendiri ketika menerangkan sholat tahajud, sholat duha itu berjamaah, orang nunggu. Emang enggak kalau sholat berjamaah bisa juga niat munfarid oleh makmuman imaman. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Eja. Yang pertama, setiap persendirian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap hari. Sholat duha bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendirian. Yang saya tanyakan, wajib bersedekah itu berarti harus ya Bu, dan duha salah satu penggantinya. Dua, kalau sholat tahajud boleh berjamaah Bu. Silakan Bu, ada dua pertanyaan dari. Pertanyaannya hebat-hebat ya, sepertinya ini orang-orang berpengalaman. Saya salah menyampaikan materi sepertinya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, betul memang setiap persendian manusia yang jumlahnya hampir 360 wajib setiap hari itu menurut salah satu hadis. Sholat duha adalah pengganti. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat duha? Memang di Indonesia, maaf ya Bapak Ibu, kenapa saya tadi pengertian sholat sunnah saya ubah. Indonesia itu dari SD, madrasah, guru, ustadzah itu mengajarkan apa itu sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ya sudah, orang nggak apa-apa, ya nggak usah dikerjakan. Itu yang memang konsep yang harus kita luruskan dulu Bapak Ibu. Kenapa saya itu sekarang kemana-mana meluruskan sunnah itu sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah yang mendapatkan keutamaan ketika kita mengerjakan. Ketika tidak, ya rugi karena keutamaan hilang. Ini yang perlu diluruskan dulu mungkin ya Pak Eja. Bagaimanapun kita menyampaikan ini sunnah keutamaannya, ketika konsepnya masih tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya akan ditinggalkan sih kalau karakternya seperti kita orang Indonesia. Nah, pertanyaannya wajib bersedekah itu berarti harus ya kalau menurut hadis itu betul Pak, wajib sedekah untuk
persendian kita. Tapi memang selama ini saya menyampaikan begitu paling kepada orang-orang yang memang sudah punya dasar ya. Karena kalau kepada orang lain nanti jawabannya orang sedekah cuma sunnah kok. Jadi banyak yang memang harus diperbaiki dari konsep-konsep yang ada di masyarakat di sekitar kita. Maka saya menyampaikan ini sekarang mungkin salah satunya saya bisa sama-sama tahu oh sunnah itu seperti ini, kita ajarkan kepada anak kita, kepada murid. Yang keduanya kalau sholat tahajud tadi itu ya Pak ya jawabannya. Yang umum seperti tahajud dan sholat duha memang boleh berjamaah, boleh munfaridan. Ya, tidak harus munfaridan juga tidak harus berjamaah. Tapi memang ada yang mengkritisi kalau sekarang itu kan sholat duha tiap hari, ada yang tiap minggu, hari Jumat saja dan sebagainya. Tapi ada yang bilang Rasul sendiri tidak melakukan jamaah itu setiap hari, Rasul sendiri tidak melakukan jamaah itu setiap pekan. Jadi mungkin saya lebih ke kita sedang mendidik anak-anak bagaimana mereka mendirikan sholat fardu berjamaah, bagaimana mereka mendirikan sholat sunnah, akhirnya mau nggak mau dipaksa menjadi itu jawaban saya kalau ada pertanyaan. Karena beberapa guru Kemarin sekolah juga nggak mau ikut. Kenapa Rasul aja enggak kok sholat duha? Kemarin ada yang bayar nih Pak. Jadi, ya agak Kemarin ada yang jadi PR saya juga. Mau bikin kasih. Walaupun kalau sholat zuhur alhamdulillah masjid ramai sampai suka penuh karena memang masjid kita masih kecil. Jadi untuk lebih banyak guru yang meninggalkan karena konsepnya demikian. Mungkin itu dulu ya Pak Eja. Mangga Pak Andi barangkali ada yang lain. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Dia. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta atau rasa suka pada ibadah sunnah, terutama kepada anak didik kita? Boleh Ibu. Ya, ini mungkin pertanyaan yang paling sulit ya Bu, karena saya sendiri di sekolah pun PR-nya seperti itu. Alhamdulillah kalau Bu Dia sudah pertanyaannya bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada ibadah sunnah. Kalau saya masih pikirnya bagaimana supaya anak-anak mau sholat wajib Bu Dia. Mungkin Bu Dia di sekolahnya sudah kondusif ya, sholat wajib sudah bagus. Di sekolah saya itu untuk sholat wajib saja sampai harus digiring Bu. Jadi luar biasa. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan memang yang pertama konsep ya. Tadi yang saya katakan bahwa sholat sunnah, ibadah sunnah yang lain adalah ibadah yang punya keutamaan. Sampaikan keutamaan. Selain juga, menumbuhkan kecintaan itu tentunya dengan teladan. Akan sulit kita ngomong ke siswa kalau kemudian gurunya sendiri tidak hadir di dalam sholat sunnah. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan bagi mereka? Contohnya tidak ada. Jadi memang yang penting itu bagaimana kita memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak, yang kemudian anak-anak mengikuti. Adapun namanya rasa cinta, itu kan tumbuhnya seiring perjalanan waktu ya. Terus no jalaran soko kulino katanya gitu kata orang Jawa ya Bu ya. Bahwa cinta itu hadir karena sering bertemu. Anak-anak akan cinta kepada ibadah sunnah ketika mereka sering melakukannya, merasakan manfaatnya. Sehingga mereka kemudian merasakan, oh iya ya, walaupun kadang-kadang seperti itu. Kadang ngajak dari kelas 7, baru ada di kelas 11, mau lulus, habis itu kita harus ngedidik lagi yang baru masuk. Mungkin dinamikanya begitu ya Bu ya. Jadi subhanallah, pahala Bapak Ibu guru itu luar biasa. Kenapa memang memberikan ilmu, mengajar, pahalanya besar. Wallahu alam, mungkin itu ya Pak Andi. Kalau jawaban saya kurang memuaskan, mudah-mudahan nanti ada yang lain yang lebih baik jawabannya bisa mengisi juga di sini dengan materi-materi yang lebih baik. Ya Pak Andi, itu saja mungkin. Cukup Pak Andi, nggak ada lagi ya? Ada Bu, kayaknya udah cukup Bu, sudah 4 pertanyaan ini. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu Ani Suhartini
yang telah menyampaikan materi tentang dasar. Langsung saja saya simpulkan di sini. Jadi sebelum sholat sunnah itu pertama adalah sholat wajib. Itu adalah sholat adalah amalan pertama yang dihisab. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Dan keutamaan sholat sunnah itu pertama penyempurna sholat fardu, kemudian yang kedua mengangkat derajat dan menghapus dosa, yang ketiga penyebab masuk surga, dan yang keempat memberikan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya bahwa siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersama dengan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semua termasuk orang yang mencintai Rasulullah, yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita akan bersama beliau di surga kelak. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di sini. Nanti mungkin apabila ada masukan atau saran dari instruktur, Bapak Ibu guru instruktur, kami tunggu sarannya. Akhir kata, walau hafid ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Ibu Siti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi dahsyatnya sholat sunnah yang dipaparkan oleh Bu Nani Suhartini SAG dari SMP 2 Indramayu telah selesai. Banyak sekali yang dapat kita peroleh. Terima kasih Pak Andi Sulistyo sebagai presenter dari SMK Cendekia. Terima kasih kehadirannya Bu Dia, Bu Liza, Pak Eja, Bu Mugi, Bu Nur Kamilah, punten Bapak Operator, dan Pak Yusron juga Bu Rin. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Silahkan saya kembalikan untuk kesan atau misalnya ada kekurangan atau ada yang harus diperbaiki dari kami bertiga. Seperti biasa, saya serahkan kepada Pak Eja dan Bu Diah untuk koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.